Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di mana kita berada di bulan yang mulia, bulan puasa, bulan Ramadan. Tentunya kita dalam suasana ibadah, dalam suasana bertakarruf kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik anak sekalian, bulan puasa ini adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kita untuk mendapatkan sarana, dan ada beberapa yang bisa kita raih di dalamnya. Minimal dalam bulan puasa ini ada 3 hal yang bisa kita raih. Ya. Yang pertama, upayakan kita raih taubatan nasuha. Apa? Ini yang pertama. Dan ini adalah pintu taubat yang dibuka seluas-luasnya, sehingga kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Pintu taubat sangat dibuka di bulan ini. Dan kita itu banyak salah dan dosa. Banyak apa? Salah dan dosa. Ada yang tahu dosanya dan salahnya sekarang? Ya? Ada yang tahu salahnya dan dosanya sekarang? Hah? Ada? Sekali lagi, saya mau tanya. Katanya tadi banyak salah dan dosa. Saya mau tanya, siapa yang berani mengacungkan tangan bahwa dia merasa banyak dosanya? Kita ini manusia, makhluk khata wa nisyan. Makhluk tempatnya salah dan lupa. Nisyan itu lupa. Tempatnya salah dan lupa. Ada saudara bisa ungkapkan berdiri, apa hikmahnya? Kenapa kita dikasih lupa? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innani ana basyarun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya ini manusia biasa, apabila saya lupa ingatkan saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya lupa? Ada yang bisa ungkapkan? Kita ini dikasih lupa ya? Ada. Dan tempatnya lupa, betul? Apa hikmahnya lupa? Masa tidak tahu hikmahnya lupa? Saya mau tanya, ada bagusnya lupa? Salah satu hikmah, ya, kenapa kita dikasih lupa dan manfaatnya itu, ya, adalah coba kalau misalnya kita ingat sesuatu yang lucu, ya, sesuatu yang lucu, pas kita salat, kita ingat yang lucu, ketawa. Bisa nyambung? Salah satu manfaatnya itu lupa itu seperti itu. Sebab kenapa kalau kita ingat yang lucu di saat kita salah, kita ketawa terus. Bisa dipahami? Nyambung tidak? Itu maksudnya. Masa dia bisa beri contoh? Ikan rasio tuh. Manfaat lupa itu seperti itu. Ya. Atau pernah nggak sedih semua? Pernah sedih? Pernah sedih? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Coba berdiri. Berdiri dulu. Sekarang ini saatnya kita bertanggung jawab dari semua omongan kita. Bisa siap? Ya. Jadi seperti itu. Jadi salah satu fungsi lupa itu seperti itu. Ya. Sebab kenapa kalau kita ingat semua masa-masa yang tidak baik, ya, di saat kita ketawa, murung lagi. Ingat lagi yang lucu, ketawa lagi. Kira-kira orang bilang apa? Fungsinya lupa itu. Jadi perlu kita tahu apa agama syariat itu, ya.
Kemudian lupa itu terkadang bisa menjadi syariat dalam agama. Ya kan? Ingat itu. Lupa itu terkadang jadi menjadi syariat dalam agama kita. Ada yang bisa diberikan contoh? Siapa? Isawi. Coba berikan contohnya. Kenapa bisa dijadikan itu sebagai syariat? Kenapa bisa dijadikan syariat? Jadi lupa itu bisa menjadi syariat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah salat asar cuma 2 rakaat. Begitu selesai bubar, ada salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, yang lain takut bertanya kepada Nabi. Dia tidak mau bertanya kepada Nabi. Ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa salat asar sudah dirubah jadi 2 rakaat? Maka dia katakan, oh saya tadi salat 2 rakaat. Iya ya Rasulullah. Maka kalau gitu kita tambah lagi 2 rakaat. Menjadi berapa? Kenapa dilakukan? Karena Nabi lupa. Sekarang kalau kita lupa, ya menjadi kewajiban untuk bisa kita tunaikan syariat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi salah satu fungsi, coba bayangkan, ya, kalau Nabi tidak lupa, apa yang akan kita lakukan ketika kita melakukan hal yang sama? Kita bingung kan? Ya, bagaimana itu? Kita tadi salat cuma 2. Kok bingung satu sama lain? Tapi karena sudah Nabi pernah lupa, ya, Nabi pernah lupa, maka Nabi lakukan contohkan karena lupanya itu hanya ditambah dengan kekurangannya itu. Jadi itu hikmah lupa Allah kasih kita. Bisa dipahami? Mau jadi manusia jadi pelupa? Sesungguhnya itu Allah lupakan kita. Mau dilupakan sama Allah? Maka itu jangan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan berzikir setiap saat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Ya, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ingatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sungguh dia akan mengalami penghidupan yang sempit. Dongka. Jadi penghidupan yang sempit. Jadi bahayanya itu kalau kita lupa sesaat kepada Allah, maka Allah masihkan nokta-nokta kehidupan yang sempit. Baik, anakku sekalian, materi kita ini apa? Akidah akhlak. Apa itu akidah? Apa itu akidah? Ada yang bisa? Ya? Keyakinan dalam hati yang kokoh. Masya Allah. Nih dapat 50.000. Mari. Silakan. Berani ya? Berani untuk baik. Jadi akidah itu, ya, itu bersumber dari bahasa Arab yang kurang lebih hanya 3 huruf. Ya kan? Dari 3 huruf. Jadi akidah akhlak. Akidah ini ada sebuah ikatan. Jadi, saya gampang sekali. Ikat atau ikatan. Simpul yang tidak bisa terlepas. Seperti diungkapkan tadi temanmu itu. Jadi ikatan yang tidak bisa lagi terlepas dalam keadaan apapun. Yang sudah menghunjam seperti akar kayu, yang apapun yang akan menggoncang di angin kebat, dia akan mengakar, ya, mencari kekuatan untuk bisa melawan arus. Dia tidak akan bisa, tidak akan gampang dipengaruhi. Terikat. Itu akidah. Ya. Atau biasa juga, ya, akidah ini sama dengan tauhid. Wahada, ya, yuwahidu, tauhidan.
Maka akidah ini adalah bagian yang tidak bisa terlepaskan terhadap sosok seorang muslim. Karena bila mana akidah ini bergeser, maka dia akan mudah menemui hal-hal jalan-jalan kesesatan. Jadi bahayanya kalau akidah kita bergeser, itu kita akan mudah ya masuk ke dalam lembah kehinaan atau lembah kesesatan. Contoh kita bisa lihat hari ini. Ada nggak orang Islam yang bikin sesajen? Ada yang pernah lihat? Atau ada orang tuanya yang terlibat hal itu? Itu salah satu hal-hal yang bisa menghancurkan akidah, akidah kita. Sesuatu ikatan bisa bergeser karena adanya goncangan-goncangan seperti itu yang akan bisa melelehkan hal itu. Sehingga ikatan kita kepada Allah itu mulai bergeser. Ta'alluq kita kepada Allah mulai bergeser. Salah satu hal yang bisa menggeser akidah kita itu adalah persoalan rezeki. Paham? Persoalan apa? Kita ini terbiasa minta uang sama siapa? Kenapa minta uang sama orang tua? Kenapa kita menggantungkan rezeki sama orang tua? Karena kita sudah terbiasa mempertuhankan orang tua. Kita sudah biasa mempertuhankan orang tua. Kalau orang tua tidak kasih kita, nah gimana nanti? Yang mestinya yang harus kita kuatkan akidah kita adalah sebelum memohon kepada orang tua, minta dulu sama Allah. Bisa tidak? Siapa yang biasa minta sama Allah dulu sebelum minta SPP sama orang tua? Siapa yang biasa mohon dulu sama Allah? Agak susah kayaknya finansialnya orang tua saya. Agak susah ini pendapatannya orang tua saya mungkin bulan ini. Dia punya penghasilan cuma sekian. Gimana caranya? Ya Allah, dia ambil wudhu, salat sunnah 2 rakaat, menghadap kepada Allah dengan tawadhu, memohon kepada Allah, Ya Rabb, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Maha Pemberi, yang memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Dia mohon dulu kepada Allah. Dia mohon kepada siapa? Baru dia bergeser ke bapak ibunya. Udah, ayah Anda, kamu berangkat dulu. Kemarin saya ada tagihan dari sekolah. Tapi rupanya Allah juga belum kasih rezeki saya. Jangan langsung minta sama orang tua, apa? Ini tanggung jawabnya bapak ini. Saya belum bayar sekolah nih. Boleh begitu. Tapi kan semua makhluk prioritaskan kita kepada Allah. Siapa yang pernah begini? Ambil wudhu, saat-saat dia krisis, di saat dia membutuhkan sesuatu. Ini akidah ini. Ini akidah yang kuat ini. Tauhid yang benar ini. Ambil wudhu, salat sunnah 2 rakaat. Mohon kepada Allah. Itulah pemberi rezeki ya Allah. Walaupun kita tahu orang tua kita banyak uangnya di begini. Karena kita ini anak ini, kalau merasa banyak uangnya anak kita, kita maunya hapur-hapur kan? Beli sana, beli ini, ganti-ganti HP, ganti apa, macam-macam lah. Nah, kita anggap orang tua kita banyak uang. Ini bahaya juga model seperti ini. Sebaliknya, orang yang melihat orang tuanya tidak ada kemampuan, dia merasa minder. Kadang seperti ini juga tidak bisa. Banyak harta orang tua kita tidak bisa berpoya-poya, tidak ada harta orang tua kita juga tidak bisa minder. Bisa paham? Yang kita bisa minder hanya karena kita tidak takwa kepada Allah. Karena kemuliaan seorang hamba adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seorang kita, kemuliaan seorang hamba adalah bagaimana dia bertakwa kepada Allah. Kalau bagus takwa kamu, insya Allah kamu mulia. Sehina apapun dalam pandangan manusia, tapi kamu pasti mulia dalam pandangan. Itulah takwa.
Jadi kita tidak bisa menyandarkan semua kekuatan dari segala urusan makhluk. Walaupun jika ayahanda kita, orang tua kita bergeliman dengan harta, maka kita tidak bisa memperlihatkan keadaan itu di tengah-tengah kehidupan umat. Ini akidah yang bagus. Jadi sebelum memohon kepada orang tua, mohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu kepada Allah. Salah satu pembentukan keimanan yang baik, salah satu pembentukan akidah yang baik, salah satu pembentukan tauhid yang benar adalah termasuk rezeki itu kita yang terkadang kita ini menggantungkan harapan kepada orang yang selalu memberi kita. Betul tidak? Itu merusak akidah kita sebenarnya. Selalu menggantungkan harapan kita kepada orang yang selalu memberi kita. Itu berbahaya, merusak akidah kita. Makanya Allah mengajarkan kepada kita namanya surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas? Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas itu adalah surat tauhid, surat akidah, surat keimanan. Qul huwallahu ahad. Katakan itu Allah itu, Tuhan itu Esa. Tidak ada gandengan dalam kehidupan, dalam perjalanan. Kecuali kita menggandengkan hanya kepada Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allahus samad. Kita ini siapa? Makhluk. Uang itu siapa? Makhluk juga. Sama-sama makhluk. Tapi kita hari ini menggantungkan diri kepada makhluk. Betul tidak? Makanya rapuh kehidupan kita hari ini. Rapuh keimanan kita hari ini. Rapuh akidah kita hari ini. Karena menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Makhluk itu kuat apa lemah? Makhluk itu kuat apa lemah? Kenapa menggantungkan kepada yang lemah? Tidak menggantungkan kepada yang kuat. Kenapa? Siapa yang bisa berikan alasan? Kenapa kita hari ini selalu menggantungkan kepada yang lemah? Tidak menggantungkan kepada yang maha kuat. Allahus samad. Semua makhluk menggantungkan harapan kepada as-samad, yaitu tempat bergantungnya semua makhluk ciptaannya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita hari ini menggantungkan harapan kepada yang lemah? Ada yang bisa berikan alasan? Coba berdiri dulu. Kenapa kita menggantungkan diri kepada yang lemah? Karena memiliki iman yang lemah. Memiliki iman yang lemah. Karena sudah terbiasa. Karena kenapa? Sudah terbiasa. Terbiasa. Kita menggantungkan ini karena sudah membiasakan. Waktu kecil diajak kita orang tua, ini nak, kalau mau ini uang. Biasa begitu. Kalau mau beli ini nak uang. Kalau mau ini uang. Sudah biasa begitu. Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan? Orang tua. Jadi memang orang tua kita yang sudah mengajarkan keadaan seperti pembiasaan. Membiasakan. Kenapa? Andaikan orang tua itu mengajarkan, nah kalau mau minta kepada saya, minta dulu kepada Allah. Waktu kecil, kalau diajarkan seperti itu bagus kan? Nanti kalau kamu jadi bapak-bapak semua, kelak nanti kamu jadi anak keturunan, mau jadi anak, punya anak? Mau punya anak? Mau punya anak? Jangan dulu, nikah dulu. Nikah pun belum tentu punya anak. Ya kan? Rencana nikah siapa yang sudah habis tamat ini rencana nikah? Ada kan? Itu bagus itu. Suatu rencana yang mulia. Mau ingin cepat jadi bapak supaya mencadat anak-anak yang bertauhid kepada Allah,
anak-anak yang berakidah kepada Allah, anak-anak yang punya keimanan yang kuat kepada Allah. Siap insyaallah? Hanya siap. Yang di samping saya sudah siap. Tinggal tunggu Bu Guru nanti siapa kira-kira bisa dicalonkan ini. Bu Guru ya. Jadi seperti itu, karena kebiasaan. Makanya sesuatu hal-hal yang mendasar itu yang tidak ada ikatan kita, jangan dibiasakan. Jadi biasakan itu. Ada kisah, wallahu a'lam. Teman saya ceritakan, dia punya anak dibiasakan dari kecil. Dibiasakan dari kecil, kalau kamu mau sesuatu minta dulu kepada Allah. Ini anak kecil ini. Wallahu a'lam bisa diceritakan ke saya. Diceritakan, kalau mau minta mau apa minta saja, minta kepada Allah. Satu ketika setiap hari itu kan anak-anak minta makan, minta jajan, minta apa kan? Pagi hari, kalau kamu mau makan minta dulu sama Allah. Karena sudah terbiasa, setiap mau makan minta dulu kepada Allah. Ya Allah, kalau pemberi rezeki maka beri rezeki hamba-Mu. Ini seorang anak kecil, anak bocah. Dia sudah terbiasa seperti itu. Minta dulu kepada Allah. Maka setiap kali minta itu, maka ibunya dia siapkan di meja makan. Dia mau berangkat sekolah, dia minta disiapkan. Suatu ketika, ini kisah sama dengan kisahnya Maryam. Maryam bin Imran ketika dia ambilkan sedang dia ambil dan dia ingin makan tidak ada makanan. Setiap kali dia mau makan ada makanan datang. Setiap kali mau makan ada makanan yang datang. Itu kan dalam Al-Quran dijelaskan itu. Setiap mau makan ada makanan, tapi tidak ada yang sampai ditanya ini. Ya, kenapa ada makanan datang ini? Maka ini makanan dari langit. Dan itu bisa terjadi dari hamba-hamba Allah. Maka singkat ceritanya Allahu a'lam bishawab diceritakan saya, ya. Suatu ketika orang tua ini lupa menghidangkan makanan di atas meja. Dia lupa. Ya. Dia lupa menghidangkan makanan di atas meja. Di baik penutup itu. Ya, tutup makanan itu. Dia lupa. Berangkatlah. Anak ini pulang sekolah. Pulang dari main, pulang dari sekolah. Begitu dia mau makan, karena dia mau selalu minta kepada Allah, dia minta kepada Allah. Subhanallah. Begitu dia mau buka meja berangkat ke meja makan, dia buka tutup meja, ada makanan yang tersedia. Siapa yang datangkan makanan? Mungkin tidak masuk akal ya, karena terbiasa tadi. Tetapi karena seorang ayah, seorang ibu membiasakan untuk minta dulu kepada Allah, maka Allah perlihatkan kebesarannya. Jangankan hal seperti itu, lebih daripada itu apalagi makanan saja kan? Ada saja caranya Allah untuk memberi makanan atau minum kepada hamba. Jadi ini yang paling rentan kita terhadap akidah itu adalah persoalan rezeki. Persoalan apa? Kenapa kita selalu minta? Karena minta kepada orang yang selalu memberi karena sudah terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa meminta kepada Allah dulu, maka insya Allah itulah yang terbaik. Mohon dulu kepada Allah sebelum meminta kepada orang tua. Walaupun kita pastikan yang kita minta itu ada. Tapi tidak selamanya juga kita minta kepada orang tua ada. Tidak selamanya. Terkadang minta kita sesuatu tapi orang tua bilang, ini belum ada, saya punya uang, nanti dulu. Pernah begitu? Ini saya belum punya uang sekarang yang kau minta itu, sabar dulu, nanti saya akan usahakan dulu. Kadang orang tua seperti itu kan? Karena tidak semuanya orang tua punya tabungan. Tidak semuanya orang tua punya simpanan. Maka ini pembelajaran bagi kita, bahwasannya setiap hal-hal yang terkait dengan rezeki itu juga ada hubungannya dengan akidah. Karena orang yang kuat akidahnya, orang yang kuat imannya, tidak akan pernah menggantungkan harapannya kepada makhluk. Ini pelajaran. Ini simpul akidah. Jadi simpul akidah itu terkait dengan rezeki. Dia yakin kepada Allah lah tempatnya menggantungkan semua makhluk. Ada yang punya pengalaman tentang rezeki? Ada nama rezeki di sini? Ada. Ini boleh nih. Mana rezeki mana? Mana yang mana? Coba rezeki, pengalaman tentang rezeki. Kan setiap kita kan beda-beda pengalaman tentang rezeki kan? Ada orang yang tidak sangka-sangka kok dapat rezeki.
Ada orang yang sangka-sangka tidak dapat rezeki. Ya kan? Ada orang tidak sangka-sangka, ya, tidak dapat rezeki. Pernah nggak begitu? Kok tiba-tiba ada yang kasih? Tiba-tiba begini, ada yang macam-macam lah. Rezeki itu kan macam banyak bentuknya kan? Ya. Rezeki itu tidak mesti harus berbentuk materi. Ya. Rezeki itu tidak selamanya berbentuk. Kalau tidak berbentuk materi, apa saja yang termasuk rezeki itu? Ya, kesehatan, apalagi umur yang panjang, apalagi terhindar kita dari keburukan, itu rezeki juga. Mendapatkan kita kebaikan yang hanya ada sapaan, termasuk kata Nabi, ya, senyummu, ya, kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah itu apa? Kan rezeki kita. Senyum, jadi senyum saja kita kepada orang itu adalah bagian daripada sedekah. Membagi rezeki kepada hamba-hamba Allah yang lain. Baik, saya mau tanya saja. Dari Ananda Purwodol, siapa siap ditanya? Siapa siap ditanya dapat hadiah? Saya mau lihat siapa yang mau ditanya, berarti dia gentleman. Siapa siap ditanya? Coba berdiri, angkat tangan. Bismillah, yang siap ditanya. Ini kan tidak didenda juga, tidak jawab juga tidak apa-apa kan? Kenapa susah? Siapa yang siap ditanya? Tidak ada yang siap? Boleh berdiri. Nanti saya siapkan hadiah ya. Saya siapkan hadiah, mudah-mudahan bisa dijawab. Siapa nama bapak tauhid kita? Jangan bisik satu sama lain. Siapa nama bapak tauhid kita? Bisa dijawab? Tidak bisa? Insyaallah. Mungkin yang lain bisa? Apa? Anda? Ada yang bisa perempuan? Ada yang bisa perempuan? Betul tidak bisa? Berarti tidak pernah dimaknai bacaan yang dibaca di dalam sholat. Ya kan? Tidak pernah dimaknai bacaan sholat kita. Hampir 5 kali kita sebut namanya. Siapa? Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya kan? Bapak tauhid kita. Baik. Saya tanya lagi. Di depan lagi. Siapa itu? Ya. Yang namanya kalau tadi Bapak siapa? Sekarang saya mau tanya, siapa siap ditanya? Berdiri. Siapa yang siap ditanya? Coba berdiri. Masa tidak ada yang siap ditanya? Cepat. Siapa nama Abul Basar kita? Nabiullah Adam alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada yang siap ditanya? Tidak, laki-laki ini luar biasa. Ini yang perempuan di belakang masa tidak ada yang bisa ditanya? Ada yang siap ditanya? Ini hadiah laki-laki semua yang dapat ini. Ya, ada yang siap ditanya? Coba berdiri, berani sedikit. Ada yang siap ditanya? Ini sebelum ditutup waktunya. Masalahnya kalau saya langsung tanya, orang berlomba menjawab. Nah, sekarang saya mau lihat apa namanya keberaniannya siap ditanya. Ada? Baik, lagi-lagi coba. Siapa yang siap di sini bertanya, ditanya. Coba berdiri. Siapa namanya? Muhammad. Ya. Muhammad. Apa itu artinya Muhammad? Ya? Terpuji. Kamu mau dipuji? Ini Masya Allah, barakallahu fiik.
Muhammad artinya apa yang terpuji ibadah. Habis waktunya ini. Insyaallah ini masih mau berbagi tapi sudah habis waktu. Nanti lain kali lagi insyaallah ada kesempatan lagi kita bisa jelas. Natijahnya kesempatan kita pada ini perbaiki akidah kita. Perbaiki akidah kita, akhlak kita ya berbarengan dengan akidah yang tidak bisa terpisahkan. Baiknya akhlaknya seseorang tergantung akidahnya. Ya. Akhlak juga bisa mempengaruhi akidah. Jadi antara akidah dengan akhlak itu hampir tidak pernah terpisahkan. Maka setiap kita perbaiki akidah kita. Bulan Ramadan ini kesempatan untuk ya memperbaiki hal-hal yang mesti kita harus perbaiki di bulan ini insyaallah. Demikian dari saya, benar datangnya dari Allah apa yang benar dan tidak berkenan di sekalian. Semoga Allah SWT memberikan maghfirah kepada kita, ampunan yang luas di bulan suci ini, sehingga insyaallah kita tidak ada yang tersisa dari dosa-dosa dan kesalahan kita selagi kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.